Deddy Mulyadi luapkan emosi di depan ribuan orang. Pidato berapi-api sampai menangis demi merubah mental pemimpin di Indonesia. Pemimpin itu adalah perubah, tokoh pembaharu. Karena tokoh pembaharu maka dia harus merubah cara berpikir publik yang salah. Pemimpin di era digital, di era pemikiran yang demokratis dipilih oleh rakyat, jangan pernah takut untuk tidak populer, jangan pernah takut tidak punya elektoral, jangan pernah takut. Kenapa? Kita memimpin bukan untuk mendapat elektoral, bukan untuk populer. Kita memimpin untuk melakukan perubahan meski tidak populer. Makanya mulai dari sederhana. Bagaimana mau 2045 Indonesia emas? Rakyatnya cara buang sampah aja belum bisa. Anak kecil umur 3 tahun pakai HP. Kenapa saya sedih libat itu? Anak kita yang sejak kecil sudah di kemeranjingan HP, otaknya akan menyempit. Anak-anak kita yang sejak kecil sudah pakai motor, jalan-jalan kaki, fisiknya akan lemah. Anak-anak kita yang tidak minum air putih dan tidak minum teh dalam setiap hari, minum minuman kemasan, kemudian makanannya adalah makanan instan, dia akan menjadi orang yang lemah secara fisik dan kesehatan. Dia mudah diterjang oleh virus, oleh bakteri, yang penyakit itu bisa jadi penyakit ada dan penyakit diadakan. Kita masuk alam yang disebut dengan alam global, alam perubahan, alam geografi dunia. Kenapa? Kita bersaing bukan sesama tetangga, kita bersaing bukan sesama kabupaten, kita bersaing dengan bangsa lain. Dan kita ditakdirkan oleh Allah tinggal di sebuah daerah subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapih alamnya, bukan manusianya. Kenapa? Di negara yang kaya raya seperti kita, orang lain pasti membuat kita tidak berdaya. Untuk apa? Mudah dihegemoni, mudah dikooptasi. Untuk apa? Karena dia berkepentingan untuk mengendalikan siklus kekayaan yang kita miliki. Makanya negara yang kaya raya jarang sekali yang maju. Kita jangan berpikir kita lagi umur kita berapa. Batasan kita paling jauh tuh 25 tahun ke depan. Tapi 25 tahun ke depan Jawa Barat mau apa? Dan saya katakan, hari ini saya belajar dari Iran, tidak ada jalan lain membangun sebuah bangsa yang kokoh kecuali kembali pada pikiran ideologi kakek nenek kita dulu. Dia tidak pernah berpikir untuk dirinya. Kapan bangsa ini, kita ini sebagai pemimpin berpikir buat anak cucu kita? Kita ini berpikir hari ini kalau ada yang bisa kita ambil, kita eksploitasi, kita habiskan tahun ini untuk memenuhi anggaran kita. Mohon maaf, saya memulai waktu itu jadi bupati dengan menggunakan ikat. Ketika jadi bupati, saya sudah tidak punya seragam lagi. Ketika jadi gubernur, jangankan pakai seragam, anggaran seragam pun saya tidak punya. Karena pemimpin bukan untuk menyeragamkan, tapi memimpin untuk melakukan perubahan agar orang mau keluar dari model-model keseragaman. Kenapa? Kalau modelnya semua seragam tidak akan pernah maju. Kita besar bangsa ini karena keberagaman, bukan karena keseragaman. Ketika saya dulu menjabat, saya jam 12 sering keluar dari rumah. Saya selalu memandang bulan. Menghadapi beratnya tekanan hidup, tekanan dari dalam dan tekanan dari luar. Seperti semua orang tidak mempercayai saya, dan seperti semua orang setiap hari menghadik saya. Kenapa? Karena cara berpikir saya berbeda dengan kebanyakan orang. Dan semua orang, dan waktu itu kalau nama dengar ajaran wiwitan, Sunda wiwitan, maka akan ada lahir gelombang kebencian, pemusyrikan dan pemurtadan. Tetapi saya selalu punya prinsip bahwa semua samperin jaga, kalau habis sekarang ya habislah, tidak apa-apa. Tetapi saya sudah meletakkan sesuatu ini sebagai bekal untuk kepentingan masa depan. Ketika saya sampai pada puncak kesulitan hidup, bahkan kadang suka berpikir bunuh diri pada waktu itu. Karena siapa sih usia 30 tahun, usia 35 tahun harus menghadapi hidup yang begitu berat, berpikir ideologi. Salah satu pusaka yang saya miliki itu bukan emas, bukan, saya tidak percaya dengan itu semua. Bukan pedang, bukan keris.
tapi 2 yang dititipkan oleh Allah pada saya. Satu, ibu saya almarhum, di mana saya selalu malam-malam kalau kesulitan maka saya berziarah. Yang kedua adalah Aula. Saya selalu ngomong, dia suruh duduk di sajadah sambil saya cerita, ayah teh manggihan kieu, mudah-mudahan sing bisa kaliwatan. Dan terakhir, peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan dari AA itu adalah dia pulang sekolah lari ke rumah menangis. Karena ada tulisan di stiker, diburu Dajjal Sunda untuk dibunuh. Dan AA itu badannya gemetar. Itulah hidup. Dan saya ngajak pada semua para politisi, kembalilah pada nilai ideologi yang harus kita perjuangkan bersama. Jangan pernah takut tidak terpilih. Karena apa? Satu hal yang harus kita miliki, keyakinan pada Allah adalah satu kesatuan dengan semesta yang akan bersama kita. Karena Allah itu nanti menitipkan seluruh perintahnya, perlindungan dan hukuman itu lewat semesta. Mari kita wujudkan keimanan dan keamal solehan kita dalam hidup dengan menjaga titipan besar yang diberikan pada kita, yaitu tanah dan air di mana kita tinggal dan di mana kita minum dalam setiap waktu. Kita jadikan anak-anak kita soleh ke depan, memiliki pancaran cahaya yang bisa menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.